bukan yang paling banyak rumahnya, bukan yang paling banyak rukonya, bukan yang paling banyak kendaraannya, bukan yang paling banyak perhiasannya, bukan yang paling banyak bini simpanannya, tapi yang paling banyak sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi lillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah qiyamul lail Ramadan pada malam kita ini. Serta salat berikan salam kita hadirkan kepada Nabi besar, Nabi baginda, Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ibu dan bapak jamaah sekalian, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, marilah dengarkan santapan rohani Ramadan oleh Ibu baru dari Al-Ustaz Encik Ikhwan Maltifillah BS dengan judul Amalia Ramadan untuk Meraih Takwa. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini pukul 20:13 kita masih hidup. Mudah-mudahan besok pagi belum mati. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi ngerumpi ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakkur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir bukanlah orang yang seperti itu, karena kita adalah orang yang suka mengaji, senang bertafakkur, dan mau melunasi segala hutang. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. Ya Rasulullah, ada orang mati berperang di jalan Allah, apakah dia masuk surga? Ya, dia masuk surga, asalkan tidak ada hutang. Maka yang berhutang segera lunasi, cicili, angsuri. Yang berjanji segera tepati. Kalau berjanji 2 periode saja, jangan minta 3 periode. Sportif jadi orang. Awak laki-laki, saudara-saudaraku semua yang tercinta kerana Allah, selanjutnya mari perbanyak solawat atas Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apa aku harus bersolawat Pak Ustadz? Jawabannya sebanyak cintamu padanya. Jangan ngaku nyunah-nyunah, tapi solawat sangen neang.
Nyo kalau mengaku nyunah banyak solawat tuh. Dah boleh sangen niang do. Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Manusia yang paling utama bersamaku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Bukan yang paling banyak rumahnya, bukan yang paling banyak rukonya, bukan yang paling banyak kendaraannya, bukan yang paling banyak perhiasannya, bukan yang paling banyak bini simpanannya, tapi yang paling banyak solawat. Untuk apa harato banyak tapi solawat sangen neang? Biarlah harato sangen neang tapi solawat sambuah banyak. Perbanyak solawatmu. Itu baru umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku 50 kali hari ini Pak Ustaz. 50 itulah cintamu padanya, karena ada orang bersolawat 100 kali. Aku yang 100 itu Pak Ustaz. 100 itulah cintamu padanya, karena ada orang bersolawat 500 kali. Aku yang 500 itu Pak Ustaz. 500 itulah cintamu padanya, karena ada orang menembuskan 1000 solawatnya setiap hari. Sekarang kita mulai. Yang mudah tersinggung atur nafasnya. Yang dipanggil berpuasa tidak semua orang. Catat itu. Yang dipanggil berpuasa Ramadan itu tidak semua orang. Ramadan ini tidak untuk semua orang. Ini kenapa rame? Emang lu dipanggil? Lu ngerasa dipanggil padahal bukan elu. Lu nya aja yang merasa dipanggil padahal bukan elu. Ayat itu tidak berbunyi ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam. Tidak berbunyi ya ayyuhal insan kutiba alaikumusiyam. Tidak berbunyi ya ayyuhal bashar kutiba alaikumusiyam. Tapi berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Karena perintah berpuasa Ramadan tidak untuk semua orang. Emang elu? Jangan SKSD sok kenal, sok dekat. Kalau memang elu yang dipanggil, pasti elu sebulan-bulan ke masjid atau ke musola, kecuali lu sakit, hujan lobe, badai, banjir, beporang. Apalagi elu laki-laki, bukan padusi, bukan banci. Pak Ustadz, lalu apa yang harus kami lakukan? Kalau memang elu yang dipanggil, kalau memang elu yang alladzina amanu itu, satu, lu makmurin nih masjid, lu ramein nih masjid. Masjid dibangun gede-gede begini, tanggung jawabnya jadi gede. Bukan lama-lama aja rancak-rancak bangun. Tanda-tanda hari kiamat itu mah. Tanda-tanda hari kiamat itu yatabahan nas fil masajid, berbangga-bangga dengan masjidnya. Ang masjid yang di masjid itu masjid yang ketek. Masjid kami kayak godang lowe. Sudah tunti bikin pula lagi apa menara tinggi-tinggi, entah untuk apa entah. Sekian ratus juta pula duitnya bangun menara. Orangnya dibangun, ramaikan di masjid, tanggung jawab besar karena masjid kita besar. Supaya tanggung jawab ini kecil, jangan gede-gede bikin. Nah, kita sudah bangun besar nih, tanggung jawabnya jadi besar. Semua kita bertanggung jawab, apalagi tokoh masyarakat. Pak RT ke masjid, Pak RT. Pak RW ke masjid, Pak RW. Pak Kadus ke masjid, Pak Kadus. Kita kamper ya. Nah, kan Pak Kadus hadir. Alhamdulillah. Pak Apole, Pak Kades. Pak Kades ndak sikong soji ya dong, siten. Masjid tanggung jawab besar.
Makanya saya tidak mau jadi presiden tuh, karena tanggung jawab besar. Lagian orang pun tidak mau mencalonkan saya. Kalau mau maju saya jadi presiden, kita mainkan. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itu tugas pertama, ramaikan masjid. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Nah, yuk kita simak hadis berikut ini. Ada dua hadis, bunyi pangkalnya beda, ujungnya sama. Ini hadis sahih karena Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dua-duanya, dan imam hadis lainnya. Pertama man soma, kedua man koma. Man soma, man koma, man koma, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang siangnya menahan, siangnya dia saum, dia siyam, menahan, tahan mulutmu, tahan matamu, tahan telingamu, tahan hatimu, tahan perutmu, tahan bawah perutmu, tahan tanganmu, tahan kakimu, tahan. Siang ditahan. Jangan puasa ngurumpi juga. Jangan puasa mendengarkan orang ngurumpi. Kalau tidak kita ngurumpi dengar ngurumpi sama tuh, atau melihat orang ngurumpi sama tuh. Stop. Puasanya jalan terus, tapi pahala puasa berkurang gara-gara itu. Tahan, tahan. Yang dihalalkan saja tidak boleh. Sanggup dia menahan yang dihalalkan tuh. Betapa Allah cinta dengan orang begitu. Kalau yang nyata-nyata dilarang lalu dia tidak kerjakan, itu biasa. Ini yang boleh, tapi dia tidak kerjakan. Makan, boleh makan, tapi tidak dikerjakannya di siang Ramadan. Sorry dulu katanya. Makanya diampainya tadi itu. Diampainya tadi. Baru hari pertama, baru dibantainya langsung. Nanti disalahkannya puasa. Ustadz, aku dengar ustadz ceramah puasa itu bikin sehat. Ini aku sakit nih. Lu yang salah. Nabi itu berbuka puasa dengan 3 butir kurma, kita dengan 3 mangkuak, bukan kurma. Nampak tuh beda tuh. Nabi 3 kurma, 3 butir kurma, awak 3 mangkuak, bukan kurma. Buku baru tuh. Nah, sudah tuh maghrib, pulang maghrib makan 2 piring. Sabotase nih. Sabotase. Ya. Makan habis maghrib 2 piring tuh. Udah kekenyangan baru pergi ke masjid. Jalan dia pergi masjid ke Darul Iman. Di jalan papasan sama kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Unida? Di rumah. Ndak ikut. Full. Rusak dah. Nah. Kemudian yang kedua man koma. Malamnya didirikan, diramaikan. Nih koma nih namanya nih. Mendirikan. Ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Tapi ingat, sholat sunat jangan tinggal. Yang 10 atau 12 itu yang muakkad tuh. 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu jangan sampai tinggal tuh. Bagusnya habis subuh jangan pulang kalau nggak kemana-mana. Baca zikir paginya, yang bawa HP unduh aplikasi apa doanya, itu nama aplikasinya, unduh itu apa doanya. Itu di 2 poin terakhir ada zikir pagi, ada zikir sore. Zikir pagi baca habis subuh sampai jelang terbit matahari. Zikir sore baca habis asar sampai jelang terbenam matahari. Yang berbilang baca sebanyak bilangannya. Udah habis Pak Ustadz, sholawat. Udah capek Pak Ustadz, ngaji Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, sampai terbit matahari.
Tuh jam 6.15 tuh, tambah 15 menit lagi. Setengah 7. Sholat 2 rakaat. Itu sholat duha di awal waktu. Yang orang bilang sholat isyraq, sholat syuruk itu sholat duha tuh niatnya. Sholat duha di awal waktu 2 rakaat. Maka Bapak Ibu dapat pahala sekali haji sekali umroh. Tamah, sempurna pahalanya. Belum haji, belum umroh, tapi dapat pahalanya. Baru pulang. Ngapain pulang Pak Ustaz? Ya tidurlah. Tidur lagi. Sleeping refill namanya. Sleeping refill. Isi ulang tidur. Nah, tidurlah, hajar, mainkan. Kau udah puas tadi zikirnya, ngajinya. Nah, tidur lagi. Dah. Nah, kemudian apa lagi? Baca Quran. Ini syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Quran. Ngaji banyak-banyak. Di Tarim, Mas. Udah pernah ke Tarim, Mas? Udah pernah ke Tarim? Di Yaman sana itu bulan Ramadan. Nah, itu masyarakat Tarim sana di Yaman itu banyak anak cucu keturunan Rasul, dzurriyyah Rasulullah banyak di sana. Itu Ramadan mereka tidak tidur tuh malam. Mengaji aja kerjanya. Sholat malamnya nggak kayak kita. 8 plus 3 11. Orang 20, orang 36. Nah, dahsyat tuh. 8 aja Ustaz. Oh, apalagi 20. Apa? 8 aja dah payah Pak Ustaz kata. Apalagi 20. Oh. Oke. Sepakat dengan 8-nya 8. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Kenapa mengaji? Ini bulan Ramadan. Nilai pahalanya beda dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Segala bentuk amal ibadah, amal soleh yang Bapak Ibu lakukan nilainya plus-plus. Tidak seperti di luar. Cuma dapat 10, dapat 27, dapat 100. Ini bejibun dapatnya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Suka-suka Allah nambahnya berapa? Kalau di luar Ramadan 1 huruf cuma dapat 10 doang, di bulan Ramadan bisa ditambah oleh Allah. Berapa tambahnya Pak Ustaz? Suka-suka Allah. Yang penting nggak kurang dari 10. Pasti nambah dari 10. Yang ke sholat berjamaahnya 27 derajat. Kalau di Ramadan Allah tambah itu. Berapa derajat tambahannya? Suka-suka Allah. Dah. Baca Quran. Terakhir, apa yang mesti kita lakukan di Ramadan ini? Berbagi. Apa kata Bunda Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau udah Ramadan, tidak tanggung-tanggung bagi-baginya tuh. Pemurahnya minta ampun. Dan anehnya, ini maha dahsyatnya Allah. Asal masuk Ramadan, rezeki orang murah semuanya. Tak kenapa lah tuh. Ini malam nih bentar lagi, nah, bagi-bagi. Ada aja duitnya. Kata pengurus masjid, kita mau pasang AC. Setiap petak ada AC-nya. Oh, tuh ada tuh coknya tuh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Subuh-subuh hidupkan semua. Bikin 16. Dinginnya. Oh, tuh enak tuh sholat subuh. Allahu Akbar. Bismillah. Seru tuh, segar. Ini karena belum pasang AC kita datang tadi harum, pulangnya masam. Karena berkeringat. Nanti kalau sudah ber-AC, insya Allah seperti apa kita datang, seperti itu kita pulang. Datangnya harum, pulangnya tetap harum. Jadi bersemangatlah berbagi. Jangan pelit. Terakhir, berbagilah Bapak dan Ibu ke orang-orang yang berpuasa, terutama tetangga-tetangga kita yang kekurangan. Kita dapat pahala puasa tanpa mengurangi pahala dia. Kita kasih orang 1 dapat 1, full nilai pahalanya. Kita kasih orang 2 dapat 2. Ini serumah kita kasih, ada 7 orang di rumah tuh. Awak 1 tambah 7 jadi 8.
pahalanya gede pahalanya. Makanya orang-orang yang mengerti Ramadan, kalau Ramadan tidak pergi nangis dia tuh. Dia minta kalau tidak bisa ya Allah Ramadan itu setiap tahun Ramadan aja. Nanti dia akan Allah kacau, Pak. Susah sendiri. Cukuplah sebulan nih hapus dosa-dosa yang telah lalu. Hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.